Peh, kita peloi acara selanjutnya. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banci Bica dulur-dulur, dimanapun berada apa kabarnya untuk di kesempatan di akhir pekan, ini Sabtu edisi 6 September 2025, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kita ingat lagi, kita flashback lagi, di zaman-zaman kita masih kecil dulu Banci Bica ya, setiap pagi orang tua kita tuh selalu apa ya, ada langganan bawa jamu, pasti Banci Bica yang ingat. Tapi kalau bawa jamu zaman dulu tuh dengan penampilan khas, pakai apa tuh, pakai kain ya, dan juga pakai juga ada gendongan di bagian belakang dan juga pakai kebaya kayak itu namanya CBC ya. Tapi untuk di 2025 ini kayaknya memang sudah jarang nih kita kejinguan dengan bawa jamu dan bahkan hampir sudah hilang kayak itu namanya CBC. Tapi yang jual jamu juga masih banyak. Nah, kita tahu bahwasanya jamu tradisional ini selain jamu ada juga jus ya. Ini kenapa ngomong jamu jadinya? Ini kita bakal ngomongin sedikit jus nih. Jus ini kalau di pagi hari kayaknya memang sudah bisa dijadikan salah satu asupan yang bisa menambah apa ya vitamin untuk kita. Atau selain pagi juga bisa juga minum jus itu pada saat cuaca terik ya di siang harinya. Atau bahkan juga yang memang manca-bica itu pilihan jusnya ada waktu-waktunya. Kalau pagi jus sayuran mungkin. Dan siang mungkin buahan untuk ngilang ke dahaga tadi ya. Atau bahkan untuk yang malam ini tetap ngejus tapi jusnya tidak pakai es kata nama CBJ karena apa namanya melalui jus inilah kita dapat menikmati buahan sayuran sehingga dapat kita nikmati dengan versi yang lebih apa ya lebih mudah untuk kita cerna kayak itu nama CBC tanpa mengunyah lagi ya karena bentuknya sudah cair kayak itu nama CBC ya. Oke, dan saat ini kita sudah kedatangan di obrolan komunitas di pagi ini kita bakal ngomong bersama dengan komunitas Mama Jus. Langsung ini kita bakal kenalan. Ada siapakah? Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, dan kita kenalan dulu. Ini ada dua narasumber ya yang ada di studio Pro 4 FM Palembang. Yang pertama ini ada Mbak Linda S. Fitri ya. Ya, Nama panggilannya siapa nih? Mbak Linda biasa dipanggil saya. Oke, ini Healthy Juice and House It. Apa nih ini sebutannya nih? Ini saya nggak bawa kacamata nih, kecil sekali nih tulisannya. Apa Ini nih Mbak? maksudnya pencinta jus sehat. Oh, pencinta jus sehat. Iya. Oke. Dan yang kedua ini ada Mbak Indah Bumi. Selamat pagi juga. Pagi, Panggilannya siapa ini? Indah Bumi. Indah Bumi. Mbak Indah aja ya mungkin ya. Oke, baik. Dan juga kabarnya sehat juga nih. Alhamdulillah. Apalagi udah rajin minum jus ya. Tentu saja. Pastinya tambah sehat ini pasti. Oke baik, dan mungkin ke Mama Jusnya dulu. Ini memang temenan, memang rekan bisnis atau bagaimana tuh? Jadi kebetulan saya kali. Enggak Jadi apa-apa. kebetulan saya sama Mbak Indah ini bertemu di satu komunitas. Tapi bukan komunitas jus sebetulnya, Mas. Apa tuh? Kami sama-sama itu murid dari kelas public speakingnya Oh, Bunda Yanti ya. Diana. Iya. Jadi ketemu di sana memang sama-sama punya hobi atau ada salah satu yang dulu memang sudah terjun dulu untuk di bidang jus ini akhirnya ada yang ikutan gitu. Enggak, kebetulan memang sama-sama sudah punya usaha jus. Ya, kalau saya tuh dari 2023 itu mulai buka usaha jus kecil-kecilan nih dari rumah setelah resign. Kemudian Mbak Indah ternyata juga sudah dari tahun berapa ya Mbak Indah ya? 2015 malah memang sudah mengkonsumsi, rajin mengkonsumsi dan sudah merasakan sendiri manfaatnya. Gitu. Manfaat dengan bisnis jusnya atau jusnya? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya ya. Semuanya terasa begitu ya. Dan kalau kita melihat jus ini memang menyehatkan juga ya Mbak ya. Terkait dengan topik kita yaitu lahir tubuh kuat dan juga pikiran hebat begitu. Iya, betul. Nah kalau untuk di apa nih kita nyebutnya ya, nggak apa-apa ya kayaknya Mama Jus karena ini dari Mama Bunda Jus. Yanti ya. Boleh. Akhirnya ini tercipta kerjasama atau bagaimana tuh?
Enggak sih, kita brand sendiri-sendiri, Mas. Masing-masing Iya, ya. masing-masing. Paling ada sharing apa begitu karena Ya. sama satu bidang usahanya gitu aja ya. Iya, kalau sharing kayaknya tiap hari kita sharing ya Iya. Mbak Indah ya. Mungkin ada inovasi-inovasi baru dari jus-jusnya, kita biasanya sharing emang. Oke, nah ini mengenai inovasi jus dari Mbak Indah, mungkin inovasi yang seperti apa nih Mbak? Saya lebih ke edukasi ya, karena kebanyakan orang tuh melihat jus sayur itu kayak ngeri gitu, kok sayur diminum gitu. Mhm. Jadi saya masih mengedukasi para ibu-ibu muda terutama yang udah 30 plus untuk lebih sadar tentang manfaat dari vitamin dan mineral dari jus sendiri. Karena lebih baik jus itu dikonsumsi dengan yang segar agar enzim yang terdapat dalam jus itu tidak terurai. Oke, jadi artinya dengan jus ini kita yang tadi disampaikan Mbak Indah itu yang nggak suka makan sayuran, Iya. ketika kita sudah blender atau sudah dibikin jus ini akan lebih menarik ya, Iya, lebih enak lagi. lebih enak. Tapi kalau minum jus ini boleh ditambahkan gula gitu ya? Oh, kami tidak menggunakan Tidak gula. ya? Jadi pemanisnya itu murni dari buah-buahan. Dari buahan langsung. Kenapa tuh kalau pakai gula pasir gitu atau salah satu contohnya? Aha. Tentu akan merusak dari manfaat jus itu sendiri. Jadi ini menggunakan huram jus, yaitu di mana teknologi jus ini di-press bukan di blender. Oh, bukan di blender ya? Yes, Aha. Jadi tidak merusak dari apa nutrisi yang ada pada buah dan sayur tersebut. Oke, ini berbeda dengan jus pada umumnya ya. Iya, tentu saja. Apa tadi nama metodenya atau teknologinya Huram gitu? jus yaitu healthy juice press juice. Di press juice itu ya. Iya, dia cold press juice Mas ini. Kalau jus yang kami konsumsi di sini tuh metodenya cold press juice. Jadi dia nggak menggunakan blender, tapi dia menggunakan mesin slow juicer. Oke. Bedanya kalau blender itu dia kan Menghasilkan pakai panas ya. ya, Jadi dia akan merusak. diputar cepat, jadi menghasilkan panas sehingga bisa mengoksidasi bahan-bahan itu sendiri. Tapi kalau cold press juice jadi dia kayak diteken, sarinya dikeluarin, dipisahin dari ampasnya. Jadi dia nggak bercampur panas dari mesinnya. Jadi masih jadi asli ya? nutrisinya insya Allah lebih baik di situ. terjaga. Oke, baik. Dan kalau buat di Palembang ini pencinta jusnya bagaimana tuh? Kan sama-sama menjalankan bidang usaha Iya, di iya. usaha jus nih. Melihat pergerakan mungkin jumlah omset kali ya mewakili di situ. Kalau kita Mas masih kecil-kecilan Mas. Tapi seenggaknya ada kurva tangganya gitu dari peningkatan ada nggak gitu? Iya, kayaknya sekarang karena tren pola hidup sehat itu kali ya. Sekarang kan lagi marak tuh Jogging. tren pola hidup sehat. Jadi nggak cuma dari aktivitasnya, konsumsi asupannya juga itu kayaknya sudah mulai banyak yang peduli sama makanan-makanan sehat, termasuklah jus-jus sehat yang dibuat dari cold press juice gini, dari yang murni dari buah sama sayur. Oke, kalau buat tadi dengan imajinasi kita mungkin bisa ya di-press ya gitu, keluar sarinya atau airnya begitu. Tapi kalau sayuran bagaimana nih Mbak Indah? Sama saja sih seperti karena kan karena sayur juga kan ada unsur airnya kan seperti wortel, bengkoang dan beet itu jadi di-press. Terus dikombinasikan memang dengan buah agar lebih banyak airnya dan terciptalah rasa yang lebih Oh, jadi enak. tetap ada kombinasi juga Iya, ya. Jadi tidak 100% asli dari sayurnya itu tadi. Iya, untuk Aha. mensiasati rasa Mensiasat. sayur. Supaya memang karena rasa sayur itu apalagi mentah cenderung agak kayak ada apa tuh? Kalau bahasa Langu gitu Palembangnya ya. tuh. Ada pahitnya ada ya situ ya. Jadi sebetulnya cold press juice ini kalau saya pertama kali ya, cold press juice ini itu cara asik untuk makan sayur Mas. Nah jadi Iya, cara. kan sebetulnya kebutuhan tubuh kita itu kan akan sayur tuh harusnya 2/3 dari porsi makan kita. Tapi siapa sih yang makan sayur 2/3 dari porsi makan kita tuh? Kayaknya terlalu Gitu banyak kan ya. Saya sendiri, saya pengalaman saya sendiri. Saya sendiri tuh nggak mengkonsumsi sayur sebanyak itu. Padahal kebutuhan tubuh kita tuh harusnya sebanyak itu. Nah, Begitu. jadi mensiasati itu, makanya gimana sih cara makan sayur yang enak itu gitu loh maksudnya. Jadi makanya saya tuh mencoba cold press juice pertama kali itu biar asupan sayur itu tetap bisa dapat banyak gitu. Jadi dicampur sama buah-buah sehingga masuknya nggak berasa makan sayur. Iya ya, beda ya. Iya. Tapi kalau buat pemilihan sayur dulu nih yang pengen kita tahu. Sayur apa ya biasanya cocok untuk dijadikan jus? Siapa yang pengen jawab? Mungkin Mbak Indah lagi tuh. Ayo Mbak Indah.
Kalau saya sih semuanya, bahkan pare yang katanya pahit pun kami konsumsi. Karena banyak sekali manfaat dari pare tersebut ya. Cuman untuk yang baru-baru biasanya saya sarankan untuk mengkonsumsi wortel, bengkoang atau tomat begitu yang soft-soft dan masih manis, rasanya masih manis dan bisa dikombinasikan dengan disiasati dengan buah-buahan itu lebih enak. Begitu ya. Gak ada pertarungan lidah gitu. Kayak di lidah tuh menerima aja gitu ya. Terus kalau buat apa namanya itu proses pembuatannya, kalau sayur ini melalui proses rebus dulu nggak gitu? Tidak ya. Langsung Jadi semuanya dalam keadaan semuanya. mentah gitu. Iya. Karena enzim-enzim itu lebih mudah rusak ya Mbak ya. Dengan proses panas dari blender saja dia mudah rusak. Apalagi kalau direbus kan. Gitu ya. Ini demi untuk menjaga ininya tadi. Nutrisinya Mas, biar Nutrisinya nutrisinya tuh tetap tadi. murni ya, yang bisa dapat ke tubuhnya. Apa nih yang membedakan jus buah dan juga jus sayur? Terutama dari rasa pasti udah sangat terlihat gitu ya. Tapi kalau dalam hal apa nih yang lebih apa ya, lebih terlihat, apa yang lebih dirasakan itu rasa tadi pasti udah menentukan, oh ini ternyata jus, ini ternyata buah. Tapi kalau dari pengalaman dari Mbak Indah dan juga Mbak siapa tadi satunya? Mbak Linda ya, Mirip Indah dan namanya. Linda. Ini sepanjang perjalanannya di usaha jus ini apa tuh yang membedakan jus buah dan juga jus sayur? Ada nggak? Manfaatnya sih. Manfaatnya aja ya, lebih ke Apalagi situ ya. untuk anak-anak ya. Misalnya mereka nggak mau makan bayam gitu kan, tinggal dikasih jus Iya sih. healthy jus bayam saja situ. Jadi kebutuhan nutrisi anak-anak itu lebih mudah terpenuhi. Enggak sih Mbak? Kalau di saya sih jus sayur dan jus buah, karena seluruh jus saya itu Mas ada kandungan sayurnya. Oh gitu, Ah, walaupun yang jadi- buah ya? Iya, jadi karena memang saya buat cold press juice ini untuk memasukkan buah, menutupi makan buah dengan menutupi makan sayur, ditutupi dengan buah. Jadi setiap jus saya itu pasti ada kandungan sayurnya. Cuma berapa persennya nanti tinggal tentu rasanya. Kalau untuk anak-anak biasanya saya 40-60, buahnya 60, sayurnya 40 masih. Oke. Jadi biar bisa lebih diterima sama anak-anak gitu. Nah di depan hadapan kita ini ada apa aja tuh? Kita kenalan dulu sama pendengar kita yang pengen tahu tuh. Yang warna merah dulu apa tuh? Yang merahnya mencekat. Merah mencekak. Apa Kalau tuh? merah tuh jelas ini kandungannya tuh yang paling utama buah bit. Buah Kalau bit. merah iya. Aha. Tinggal kombinasinya di sini saya punya. Oh bukan buah naga bukan ya? Oh bukan, saya ya kalau yang di sini bit semangka apel sama lemon. Kalau Oke. yang satunya bit guava sama buah pir. Oke, itu pir ini termasuk kategori sayur ya? Enggak, Atau pirnya buah? buah. Buah ya? Jadi pemanisnya dia pakai pir kalau yang itu. Kalau sayurnya apa itu tadi di Kalau situ? sayurnya bit ya. Ini kalau yang merah-merah Oh, kalau yang merah utamanya itu. konsumsinya bit, Mas. Oke, nah Iya. kalau di Mbak Indah itu yang paling ujung kuning itu bukan jeruk bukan ya? Oh, bukan, ini pure nanas. Nanas. Murni nanas. Kalau ini kombinasi dari sayur hijau, pokcoy, timun dan nanas, dan kalau ini adalah jamu. Oh jamur itu ya? Jamu. Oh jamu. Bukan jamur. Oh jamu. Jamu. Jadi memang ini masing-masing punya apa ya, punya fungsi ya untuk di badan kita. Ya tentu saja. Tentu saja ya, karena memang ini itu tadi, karena saya kurang paham mengenai bagaimana kandungan-kandungan ini, saya jadi banyak kepo ini ya. Itu kayak ada yang terapung di produk Mbak Lina apa tuh? Yang terapung Di yang belakang mana itu ini? tuh. Ya Ini? yang itu kayak ada apa tuh sarinya ya? Ini seratnya sebetulnya. Oh seratnya aja. Iya, ini seratnya karena kan kalau saya penyimpanannya saya freezer Mas ya. Kalau habis itu kalau habis produksi saya langsung freezer biar menjaga dia nggak terkontaminasi kan. Jadi saat dia mau mulai mencair ini. Oh gitu, ada kayak Iya, jadi endapan kan, gitu ya? Iya, kandungan seratnya dia walaupun ini tinggal dikocok aja sih. Nah, dia sudah nyatu lagi. Sudah nyatu lagi. Iya. Kirain tadi ada ampasnya apa gitu, enggak ya? Kalau ampasnya kan sudah terpisah Udah duluan terpisahkan. begitu. Iya, Dan Jadi- kalau paling nikmat minum jus ini enak dalam keadaan dingin atau biasa aja gitu suhu ruangan? Kalau saya biasanya lebih suka dingin. Dingin ya? Lebih suka dingin ya. Tapi ada beberapa perut yang sensitif mungkin dia lebih baik didiamkan di suhu ruang dulu baru dikonsumsi. Oke, dan itu tidak mengurangi nilai apa tuh gizinya atau apa Enggak, gitu, enggak ya? iya. Semuanya masih aman tuh. Iya, Oke, kalau Mbak Lina bagaimana? Lebih nikmat jus yang dingin atau yang suhu ruangan nih untuk Saya ke suhu pendengar? ruang. Suhu ruang. Oh, beda-beda ini ya, selera ya. Karena saya menganut diet food combining. Apa tuh? Food
combining itu adalah yang mengutamakan asupan sayur dan buah, dan di sana kami diajarkan untuk kalau mengkonsumsi jus itu lebih baik pada suhu ruang agar lebih mudah diterima oleh tubuh. Oh begitu. Bagaimana Mbak Linda, setuju itu? Setuju sih. Setuju ya. Iya, Walaupun itu, tadi ini itu tinggal respon tubuhnya oh aja begitu. Mas. Iya. Sekiranya lagi pilek jangan yang dingin. Jangan yang dingin gitu ya. Yang penting tuh kita Aha. tuh mengenali keadaan tubuh kita sendiri. Karena nutrisinya insya Allah dia masih tetap sama yang masuk ke tubuh. Tapi kalau jus yang rutin dan baik untuk kita konsumsi setiap hari itu ada nggak? Nah gini pasnya kalau polanya kan ini seluruh sayur dan buah tuh punya manfaat masing-masing ya. Nah jadi sebaiknya ke tubuh kita itu kita melakukan rotasi, nggak cuma minum jus yang itu aja setiap hari. Ada pergantian ya. Karena kan seluruh vitamin dan mineral yang ada di tumbuhan, sayur dan buah itu tuh berguna untuk tubuh kita. Jadi nggak cuma misalnya kita cuma minum jus timun aja karena kita ada mau capai goal sesuatu gitu. Nah, itu kurang baik juga gitu maksudnya, karena selain timun kita juga butuh mineral dan vitamin dari buah-buah yang lain seperti itu, biar tubuh kita seimbang nutrisi yang ada di tubuh kita. Oh begitu ya. Tapi kalau sayur yang tidak bisa dibuat jus ada nggak? Apa semuanya bisa semua tuh? Kayaknya ada ya kali ya. Brokoli nggak bisa. Ya? Brokoli itu kayaknya harus Brokoli, direbus kan. Iya, karena dia penyajiannya ini. Tapi bisa sih sebetulnya di press juice. Cuma memang mungkin lebih enak kalau kita konsumsi tidak di press juice ya. Karena dia kandungan airnya sedikit sekali brokoli itu ya. tadi. Terus dan dia saran penyajiannya lebih baik dipanaskan terlebih dahulu sedikit. Direbus gitu. Iya. Supaya ada endapan gitu ya. Biar apa? Ada zat yang ada zat yang memang dia lebih Oke, gitu. Tapi kalau kayak apalagi tuh yang sayuran tadi pare bisa ya Mbak ya? Bisa. Pare itu bagaimana tuh untuk proses dibuat jus itu, nggak rebus lagi nggak itu? Nggak, langsung. Tapi ada kandungan ini nggak kayak getah gitu nggak ya Mbak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik. Tinggal bagaimana cara kita untuk proses awalnya dulu ya, kayak dicuci dulu. Ya, karena ini kan buah sayur mentah ya. Kalau yang perlu diperhatikan itu kalau cold press juice ini kan karena memang bahannya mentah, itu adalah tahap pencuciannya. Jadi tahap pencuciannya itu kita harus selain membersihkan dia dari kotoran juga membersihkan dia dari pestisida dan yang apa kan kadang-kadang buah tuh kayak apel dia mengandung apa biar dia awet gitu. Oke. Nah jadi kalau saya biasanya itu saya cuci bersih dulu pakai air ngalir, terus saya rendam dulu pakai kadang baking soda atau larutan cuka apel. Oh begitu. Jadi ngilangin karena kan itu nggak nggak dimasak lagi ya. Jadi langsung. biar dia buahnya tuh tetap bersih dari kayak kan sekarang orang nanam tuh nggak murni kayak zaman dulu ya. Pakai pestisida lah segala macam. Jadi kita ngilangin zat-zat itunya dulu. Jadi perlu ada pemahaman juga di sini ya Mbak ya. Untuk belajar awalnya Mbak Linda dan juga Mbak Indah mengenai proses pembuatan healthy juice ini berapa lama tuh? Kalau saya dulu ada les online ya. Ada les online. Iya, jadi ya? kalau saya ini juga ada komunitasnya namanya tuh Juice V Community. Jadi di Palembang. Enggak, saya online. Online. Kebetulan guru saya itu ada di Surabaya. Jadi kita ada komunitas seluruh Indonesia. Jadi murid-muridnya Cikgu Vivi itu yang tentang jus-jus inilah. Jadi memang saya sekolah dulu sekitar 1 bulan ya kalau nggak salah. Oke. Kemudian biar tahu ilmunya ya, cara mencucinya, kemudian tahu, persiapan, kan? Kan itu penting kemudian sekali nutrisinya, iya. Jadi setelah itu baru mulai saya konsumsi dulu pribadi pertama kali untuk saya dan keluarga. Untuk awal konsumsinya pada saat itu bagaimana respon dari terutama lidah ya? Ini sama seperti hal pendengar kita yang mungkin belum terbiasa untuk healthy juice yang sayur gitu. Yang sayur ya. Kebetulan di situ memang pertama kali konsumsi itu memang sudah diantisipasi ya. Untuk konsumsi pertama kali lebih banyak porsi buahnya. Porsi buahnya dulu. Jadi belajar kan tubuh kita biar belajar dulu nerimanya. Yang penting masuk dulu dan mengenali rasa asli dari sayur dan buah itu sendiri. Iya. Nah, jadi karena banyak buahnya ya, jadi enak-enak aja. Nanti setelah 1 bulan baru saya tambah porsinya. Dan sampai kalau sekarang ya udah terbiasa kayak pokcoynya bisa 1/2 kilo, nanasnya setengah aja udah biasa. Udah biasa ya dan mulai terbiasa lidahnya ya. Tapi kalau Mbak Indah bagaimana tuh untuk awal mencoba healthy juice yang sayuran tadi tuh?
Karena saya mengikuti diet food combining tadi, jadi di sana memang disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayur. Dan yang awal-awal saya lakukan adalah mengkonsumsi sayur-sayuran yang aman dan manis seperti wortel. Oh, ada yang tidak aman juga ya? Enggak, maksudnya kayak Aman di lidah. Oke, mungkin lidah. ya. aman di lidah. Jadi seperti tomat, seperti wortel itu kan masih manis. Terus dikombinasikan juga sama apel, jadi enak di lidah. Nah ini kan mungkin ada lagu, kalau di zaman dulu kita mungkin nggak tahu Mbak Linda atau Mbak Indah hafal nggak lagu yang A untuk mata dan kulit, B energi pertumbuhan, itu C mencegah sariawan. Nah, ini menjelaskan mengenai fungsi vitamin gitu ya. Nah tapi kalau buat rekomendasi pendengar kita, pilihan jus apa nih yang cocok, yang baik untuk vitamin yang paling kuat gitu, ada nggak? Misal jeruk gitu dengan vitamin C-nya, atau sayur apa nih juga yang salah satunya juga ada kandungan-kandungan yang memang ini fungsinya begitu sangat dibutuhkan untuk di tubuh kita gitu. Kalau untuk buah sebetulnya masing-masing buah itu banyak Fungsi mengandung kalau kayak vitamin C ya. Vitamin C itu nggak cuma dari jeruk kan. Ada bahkan yang timun lain pun bisa mengandung vitamin C. Cuma memang kadarnya dan porsinya itu berbeda-beda, Mas, seperti itu. Tapi kalau untuk imunitas itu saya sarankan itu jeruk, kemudian nanas, apalagi ya, semangka bagus juga. Semangka bagus juga Semangka ya. bagus juga. Ada mineralnya juga tuh. Untuk mengembalikan energi tubuh dengan cepat, semangka bagus. Tapi kalau rekomendasi dari Mbak Indah apa tuh untuk vitamin-vitamin yang bagus? Kalau saya kan karena saya educate tentang kesehatan kulit, biasanya saya rekomendasikan untuk teman-teman tuh jus glowing 3 Diva. Apa tuh namanya tuh? 3 Diva tuh kombinasi dari wortel, tomat dan apel. Oh gitu. Kemudian jus klorofil untuk menghempas jerawat di muka, itu pok choy, timun dan nanas gitu. Jika misalnya mereka mengalami keletihan dan kelesuan, biasanya saya sarankan untuk jus beet, ABC, apple, beet, carrot. Itu fungsinya untuk mengglowingkan gitu ya. Muka aku ini bukan glowing bukan ya. Jadi pengen nyobol langsung di Godiva ini kaget balik ya. Emak-emak itu. Untuk mama kalau Mbak Linda dah, urung aku kalau main itu. Dan kalau mengenai apalagi tuh untuk jangka panjang konsumsi jus ini baik nggak? Atau nggak boleh tuh? Sangat baik dong. Sangat baik ya. Iya, yang penting walaupun dia berlebihan perpaduannya. Oh enggak. Enggak ya. Itu untuk Kayaknya setiap kalau hari semua itu yang berlebihan tuh nggak baik nggak kayaknya. baik. Iya. Apalagi cinta yang begitu berlebihan ya. Mantap. Laju kesana ini ya. Kemana-mana ini. Ini kalau Mbak tadi mengatakan bahwa jangka panjang boleh, tapi porsinya mungkinnya yang diperhatikan gitu. Iya, jadi minum jus ini juga ada porsi takaran perharinya, nggak mesti baik terus tiba-tiba nggak minum air putih lagi, nggak gitu itu masalahnya. pemahamannya harus Iya. paham dulu ya. Kadang waktu mengkonsumsi dan cara mengkonsumsi jus juga harus diperhatikan Beda-beda biar dia juga. memberi manfaat yang maksimal ke tubuh kita. Jadi nggak cuma sekedar minum jus ikut-ikutan aja. Iya, gitu. benar-benar tahu ya di tubuh kita ini apa nih yang jadi kendalanya gitu. Iya. Kayak sering ngantuk mungkin, ada nggak itu rekomendasi apa tuh? Tidur, Mas, kalau Langsung kontannya Mbak Linda ya. Enggak, maksudnya tuh dari jus apa yang bisa membantu supaya pas kerja tuh nggak bawaan ngantuk aja gitu. Ada nggak gitu ya? Yang gitu-gitu. Kalau saya lebih rekomendasi jus beet sih, kayak langsung energi. ya, Oh iya, langsung biasanya melek ya. Kalau ngantuk Jus kan cabai biasanya mungkin ya. Enggak, kalau ngantuk kan biasanya karena energi tubuhnya kurang. Oke. Ya, zat besinya mungkin kurang. Nah, makanya dia butuh asupan beet tadi, karena beet itu mengandung zat besi yang banyak. Iya. Jadi itu bagus juga untuk pembentukan sel darah merah. Nah, kan jadi membantu lebih energi tubuhnya seperti itu. Jadi secara nggak langsung belajar juga ya mengenai dunia kesehatan tuh. Mbak Iya. Linda dan juga Mbak Indah ya. Alhamdulillah. Ada poin plusnya di situ tuh. Nah, jadi katanya kan makanlah makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Nah, dan juga ada satu lagi, hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu. Galak kebalik-balik untuk biasanya kan. Oke, kalau begitu Mbak Indah dan juga Mbak Linda, nanti kita akan kembali lagi ya. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Untuk Bincang jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Namanya, lihat dulu. Ikan itu cantik saja. Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah? Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh. Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita. RRI dengan esensi buku dengan judul 7 buku keajaiban rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi, baik dari penulis sendiri yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ipo Santosa, dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Manca Bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Ini kita masih bersama dengan Mbak Linda dan juga Mbak Indah. Oke, ini kita masih ngomongin soal jus sehat, lahir tubuh kuat dan juga pikiran hebat begitu. Nah, kalau untuk anak-anak apa nih rekomendasi jus yang paling cocok nih untuk pertumbuhan gitu? Dari usia mungkin ke balita dulu ya, balita sampai ke 5 tahun gitu, ada nggak? Apa ya? Kalau saya sih lebih ke bayam tadi ya. Oh, bayam. Kombinasi ke bayam. Itu kan penuh dengan zat besi gitu kan, dan rasanya memang lebih enak dari yang lainnya. Juga jus wortel tadi Mbak ya, yang ada campuran wortel. Oke.
Kalau saya sih kayaknya semua jus bagus sih Mas. Cuma memang Walaupun di usia yang tidak tertentu gitu ya. cuma porsinya aja mungkin. Kalau untuk anak-anak itu kalau saya biasanya ada yang porsi anak-anak itu cuma 100 ml per hari. Jadi ya kalau jenisnya ya tetap bagus semuanya sih kan, karena macam-macam jus itu kan Ada fungsinya iya, ya. jadi memang dibutuhkan tuh memang yang semuanya tuh dibutuhkan gitu Oh menurut gitu. saya. Begitu ya. Tapi kalau untuk yang lansia sama juga ya? Oh, lansia lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi ya malah Iya, justru kalau ya. Kalau lansia bisa tuh- jus pare yang pahit-pahit, jus lobak. Oh. Kenapa tuh? Alasannya nih Mbak Indah. Karena biasanya kalau kita udah apa tadi mature ya. Saya susah menyebutkan tua. Biasanya sudah banyak dosa-dosa kehidupan. Sudah banyak racun di tubuhnya. Gitu. Jadi untuk detoksifikasi yang detox lebih banyak. Oh itu fungsinya detox ya ke situ Iya, ya? bisa, Apa bisa tadi untuk pemilihannya tuh? Pari itu tadi? Iya, pare ya untuk gula. Biasanya kan udah banyak yang apa Mbak diabetes ya gitu ya. Lobak untuk rematik gitu kan ya. Tapi setuju nggak sih ada ya kalimat yang mengatakan bahwa kebanyakan makan sayur bisa asam urat segala macam, benar nggak itu? Nggak ya? Saya nggak setuju. Nggak ya? Iya. Kenapa alasannya tuh? Karena memang sayur itu nggak menyebabkan asam urat. Enggak ya? Iya. Jadi memang dia jadi kambing hitam kali. Iya, karena kebanyakan Sayuran hijau katanya yang banyak mengandung hijau tuh banyak jadi penyebab asam urat, jadi banyak orang yang takut makan sayur. Padahal sebenarnya bukan karena sayurnya. lebih ke Dari pola pola hidup Lebih ya. ke pola hidupnya dan kondisi tubuhnya memang sudah banyak racun gitu. Padahal sayur tuh justru banyak mengandung serat yang bisa membersihkan ususnya, Oh, tubuhnya. malah justru ada fungsi baik ya. Iya. Tapi kalau buah kayaknya memang ini semua ya. Untuk buah nggak ada apa namanya tuh pemilihan-pemilihan kayak untuk lansia lebih cocok pisang gitu, enggak? Enggak sih, cuma Juga. mungkin porsinya aja. Jadi memang ada beberapa buah tuh yang Gulanya terlalu mengandung tinggi. gulanya yang lebih tinggi. Contohnya apa tuh? Bisa menjadi edukasi untuk pendengar ini kayaknya. Mangga banyak banget itu gulanya. Gulanya. Jadi Semangka bagaimana? Semangka enggak, semangka banyak airnya dan Semangka banyak air. Bagus ya. Iya. Apalagi Nanas tuh? pun sebetulnya banyak gula ya. Cuma kalau nanas itu ada cara-caranya. Ada cara pemilihannya. Ada yang terlalu matang memang dia manis, Iya. tapi dia gulanya banyak sekali. Walaupun nutrisi lain juga banyak, tapi gulanya juga banyak. Jadi kalau untuk penderita yang memang kelebihan gula, disarankan kalau makan nanas tuh nggak sebanyak itu. Iya. Atau pilih nanas, kalau saya untuk jus pilih Nanas nanas madu yang itu. nanas madu yang belum terlalu matang. Jadi dia masih hijau tapi sudah ada semburat kuningnya. Oke. Jadi nutrisinya dari nanas itu kan banyak banget ya. Nah, itu bisa kita dapat tapi tapi kandungan gulanya dia nggak terlalu banyak. Oke. Nah, untuk yang awam sering kali lengket, jangan sering banyak makan nanas, takutnya sakit perut katanya gitu. Nah, padahal nanas itu banyak sekali mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh. Mungkin konteksnya dulu kali ya, cara makannya gitu kayak ngerujak, ada cabai, ada sambelnya, makan Iya. nanas sampai banyak-banyak Terus gitu. nanasnya yang disalahin ya Mas. Padahal cabainya yang tadi yang bikin sakit perut gitu ya. Perutnya yang sensitif sama cabai mungkin kan, tapi nggak sadar. Kadang kan kita tuh denial gitu ya, kayak sudah sudah tahu itu pedas tapi masih tetap ini bukan karena pedasnya kok, saya udah biasa. Nah, Benar. kadang-kadang kata biasa itu padahal sebenarnya tubuhnya tuh sudah nggak bisa kasih sinyal lagi tuh. Sebetulnya dia sensitif, tapi karena dibiarkan terus jadi kayak tubuhnya udah nggak bisa kasih sinyal lagi kalau aku tuh nggak kuat gitu. Sama kayak pedesnya, handphone tuh gitu baterainya udah kan. ngedrop gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh pinter sih. Dia tuh bisa kasih sinyal kalau memang dia ada yang rusak. Kayak pertanda gitu. Iya, dia kasih panas gitu. Cuma kita kadang ngeyel ya, udah tau ngantuk, ntar lah satu episode lagi ya seperti itu masih juga nonton. Nanti kalau udah lama-lama dia sudah nggak bisa lagi menjalankan fungsinya, ngasih sinyal segala macam, barulah kita Nyesel gitu. sadar. Dan itu biasanya sudah mulai nyalahin yang inilah, nyalahin yang itu gitu biasanya. Apalagi buat yang awam ya, seringkali nanas, apalagi tuh buah yang seringkali disalahkan. Timun. Timun Iya, timun juga ya. biasanya Kenapa tuh? sering banget dibilang Becek. jangan banyak makan timun kalau cewek-cewek katanya. Sama satu lagi kangkung nanti ngantuk gitu. Kangkung nanti ingat, padahal kangkung tuh mengandung banyak zat besi ya, yang justru bagus untuk energi tubuh gitu. Cuma ya mungkin makan kangkungnya sedikit, makan nasinya banyak. Oke. Nah, jadi
saat sudah makan ngantuk banget. Porsi nasinya banyak banget kan. Itu. Terus kangkung yang disalahin. Padahal perlu ada penelitiannya juga ya. Tapi sejauh ini pernah ada, tahu nggak Mbak Indah sama Mbak Linda mengenai peneliti hasil bahwa sayur atau buahan yang ini bisa menyebabkan ini, nggak ada ya, belum ada ya? Iya, belum ada. Dunia kesehatan pun malah justru kayak pas kita lagi sakit pasti buah lebih didominasi ya? Ya, karena dia nutrisinya lebih cepat masuk ke tubuh kita. Apalagi dalam bentuk cair kan lebih cepat terserap ke tubuh kita. Kalau untuk orang sakit ya, kalau minum jus tuh lebih cepat masuk dia. Selain dari segi rasa juga ya, seringkali kita tuh berkunjung ke tempat saudara atau teman kita yang sakit bawa buah, karena lebih apa ya? Pada saat sakit tuh lidah tuh pasti pahit. Lebih mudah diterima lidah ya, ya. Di lidah lebih nyaman gitu kalau makan buah gitu ya. Tapi kalau untuk pepaya ini fungsinya apa ya? Karena banyak sekali kan pepaya yang gampang sekali didapatkan dengan harga terjangkau juga. Dengan harga terjangkau. Pepaya itu Mbak Ina menjawab. Mbak Ina mungkin. Apa tuh? Pepaya lebih ke pencernaan ya. Dia mengandung banyak serat, kemudian ke pepaya itu banyak, nah ini ibu-ibu nih, banyak mengandung zat yang bisa buat kita awet muda. Oh gitu ya. Catat. Murah sekali gitu. Dan ada juga jadi yang vitamin bilang A-nya banyak sekali di sana. ada juga yang bilang bahwa pepaya bisa bikin sulit BAB katanya gitu. Itu benar nggak itu? Justru pepaya itu melancarkan pencernaan. Itu ya. Iya. Mungkin porsinya aja kali ya. Kembali ke situ. Atau konsumsian dia kan. Atau cara mengkonsumsinya mungkin kalau. Apa tuh cara mengkonsumsi yang baik untuk pepaya lebih dulu, yang lebih. Jadi kalau buah itu kan sehat. memang lebih baik dikonsumsi itu sebelum makan. Oh gitu. Jadi tidak bersamaan dengan makan, atau biasanya nih kita buah buat cuci mulut ya. Nah padahal salah banget gitu. Buah tuh harus dikonsumsi duluan, biar seratnya masuk duluan sebelum kita memakan yang lain. Gitu. Dan juga buah katanya banyak mengandung gula juga ya. Ada beberapa pilihan yang tadi disampaikan juga tuh. Dan artinya untuk yang lagi ada diabetes perlu ada porsinya juga ya. Iya. Untuk buah-buah tertentu untuk penderita diabetes. Kayak apa tuh? Siapa tahu ada pendengar kita yang lagi menderita diabetes gitu. Kayak mangga tadi ya, Mbak Ida ya, mangga. Kemudian nanas yang seperti saya sampaikan tadi itu. Sebetulnya apel pun juga ini ya. Apel rendah deh. Rendah. Mungkin lebih kayak bengkoang itu. Bengkoang justru nggak ada manisnya. Oh manisnya ya. Iya, dia banyak serat. Itu berguna banget kalau bengkoang itu karena dia gulanya sedikit, seratnya banyak, dan airnya banyak. Oke. Jadi bisa jadi pilihan itu ya. Bisa jadi pilihan untuk penderita diabetes. Oke. Dan kalau untuk jus yang rutin nih, rekomendasi lagi. Jus apa yang bagusnya tuh? Yang setiap hari itu kayaknya boleh untuk kita nikmatin gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu setiap hari itu mengkonsumsi berganti-ganti Mas, seperti yang saya bilang tadi. Tapi saya lebih sering itu yang pasti ada setiap hari itu ada timunnya. Ada timunnya kalau tuh. saya ya, ada timunnya. Tinggal kombinasinya kadang apel, kadang nanas seperti itu. Nah kalau Mbak Ina untuk menjaga imunitas nih cocoknya jus apa ya? Kalau saya ya untuk menjaga imunitas itu yang paling cocok biasanya ramuan rimpang, jamu tadi. Oh jamu itu jamu, tadi. Saya setiap hari. Nah pemilihannya. Kalau jus karena saya selalu ingin yang murah, mudah didapat, jadi saya memang cuman wortel, timun, bayam, pokco yang mudah didapat gitu, diganti-ganti. Nah kalau buat itu tadi jamu ya yang dibawa oleh Mbak Indah tuh. Iya. Boleh dikasih lihat lagi ke pendengar kita. Nah tuh ini tampilannya Manca BC ya. Ini jamu ya mirip kayak yang tadi di awal saya sebut ya. Iya. Bok jamu gitu. Iya. Jamu modern ini. Oh jamu modern. Kenapa tuh yang membedakan modern dengan yang dulu? Oh penampilannya. Oh penampilannya aja, packagingnya aja ya. Iya. Tapi dari segi rasa, fungsi, kandungan sama ya? Masih sama. Ini cenderung rasanya kalau saya flashback lagi tuh jamu ini kayak ada penawar manisnya gitu ya? Benar nggak sih kayak yang hitam jahe gitu? Oh iya jahe ya. Jahe, Air jahe ya. Air jahe tuh. Tapi kalau untuk yang modern saat ini ada nggak tuh? Oh ini langsung ada jahenya, kunyit, serai, dan banyak ramuan-ramuan keringnya kayak apa itu namanya, bunga lawang, cengkeh. Semuanya jadi satu di situ ya. Oke, dan ini fungsinya apa tuh?
Kalau Mbak Indah yang sering konsumsi? Untuk kesehatan ya, jadi kita tidak mudah untuk terserang virus. Imun ya? Untuk Kayak flu, imunitas, batuk gitu nggak mudah terserang. Apalagi dengan cuaca kita yang saat ini kadang panas berdengkang gitu ya. Iya. Tiba-tiba nanti hujan gitu. Kayaknya jamu bisa menjadi sahabat gitu. Jadi sahabat. Untuk harga bagaimana, terjangkau juga ya walaupun kita tidak menyebutkan angka di sini. Terjangkau sekali. Pokoknya jangan khawatir tuh. Nanti di ujung perjumpaan coba kita akan sedikit spill kontaknya mungkin ya. Ada pendengar yang pengen pesan mungkin, ada yang pengen coba langsung jamu dari Mbak Indah. Apa tadi? Mama Bumi. Mama Bumi. Nah ini kalau mengenai penamaan biasanya bagaimana tuh? Ada diskusi dengan siapa begitu? Kayak tadi Mama Bumi gitu. Oh kalau saya nama branding itu Mama Bumi. Dibikin sendiri ya? Iya. Karena merupakan bumi itu bagi saya adalah sesuatu yang tenang, tapi mempunyai banyak manfaat. Oke. Seperti itulah karakter yang saya ingin bangun di diri saya. Filosofinya begitu ya. Bumi bisa menjadi tempat yang nyaman dan juga tempat yang baik. Dan kalau Mbak Linda bagaimana tuh? Brandnya apa nih namanya? Kalau nama brand saya itu Mau Ngejus, Mas. Mama Ngejus. Mau Ngejus. Oh, Mau Ngejus. Kenapa tuh pilih Mau Ngejus itu? Pilihan pertama sih biar mudah diingat aja. Jadi daripada Linda Jus atau siapa Jus gitu. Kayaknya lebih enak nginget Mau Ngejus. Jadi setiap orang yang mau ngejus tuh inget jus saya seperti itu. Tapi kalau buat jus dan jamu ini ada ini enggak kayak expirednya gitu? Kalau masa simpan ya, kalau jus saya itu kalau untuk di freezer bisa sampai 10 hari. 10 hari ya. Ya, tapi kalau di chiller saya pengalaman customer saya juga bisa sampai 5 hari. Itu kalau udah lewat dari sana mulai rasanya asam gitu mungkin. Ya, dia Iya, sudah mulai oksidasi berubah, dia mulai teroksidasi. Karena kan bahan-bahannya kan murni semua ya, nggak pakai pengawet segala macam. Iya, kayak buah pada umumnya ya. Ya, kalau di suhu ruang bahkan kalau digeletain di suhu ruang aja dia 5 jam sudah mulai berubah. Kemarin saya pernah bukan jus sih, kayak jeruk peras apa itu namanya tuh. Wah, rasanya agak mirip pahit biasanya. Iya, dan kalau dia selama. bukan apa sepet apa itu. Oh, gitu. Kayak ada pahitnya memang, terus ada pokoknya rasanya tuh udah beda. Itu mungkin faktor dari buahnya kali ya, pemilihan buahnya. Iya, faktor penyimpanan tuh juga salah satu berpengaruh juga banget. Iya, jadi kalau memang di suhu ruang itu biasanya kalau buah-buah murni itu paling lama 3 sampai 5 jam ya. Kalau nggak pakai pengawet. Mau jus sama apa tadi yang satu tadi Mbak Indah tadi? Nama brandnya tadi? Jus Mama Bumi. Mama Bumi ini semuanya udah dihakikan belum? Oh, nggak pakai haki. Kenapa tuh? Kan ini udah dijalanin bisnisnya sampai udah 2015, udah 10 tahun. Kenapa alasannya tuh? Takutnya aja kan. Tadi udah dirintis, namanya udah mulai banyak dikenal, tiba-tiba tidak haki, ada yang ngambil tuh bagaimana tuh? Kalau saya sih kalau saya sepanjang ini cukup dihalalkan ya. Itu aja ya. Iya. Jadi memang brand ini nantinya mungkin juga bisa berubah gitu Mas maksudnya. Oh gitu. Iya. Nggak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi dari salah satu artis ya mungkin ya. Usahanya gede gitu, tiba-tiba ada yang pakai namanya mau didaftarin, ternyata udah didaftarin orang duluan. Nah itu menjadi ini juga sih kayak bisa insight juga ya ke depannya ya. Benar-benar. Kalau ini mau jangka panjang, tapi kalau memang cuma untuk sampingan ya terpenting halal dulu ya. Mungkin karena usahanya ini masih kecil ya kalau saya ya, jadi belum terpikir untuk menghakikan brandnya seperti itu. Mungkin nanti ke depan bisa dihakikan. Gitu ya. Iya. Kalau Mbak Indah bagaimana tuh? Sama sih, apalagi saya kan misinya itu adalah edukasi untuk sesama teman-teman saya juga kan. Jadi saya merasa belum terlalu perlu untuk menghakikan itu. Belum ya. Tapi jangka panjangnya mungkin nanti Ya, mungkin insya Allah. nanti Iya, Kalau sudah do ininya baru kaget ya. Iya. Do jangan sampai lah ya. Dan kalau untuk varian untuk di mau jus dulu ada berapa tuh? Kalau di saya ada 14 varian. Oh banyak ya? Iya, ada banyak kombinasinya memang. Buah berapa, sayur berapa tuh 14? Semuanya ada sayurnya, ada buahnya. Kalau di Mama Bumi ada berapa varian tuh? Ada jamu juga ya? Iya, ada jamu. Kalau saya karena saya orang
lebih mudah untuk ke pasar dan buah murah, saya biasanya cuma 3 varian. 3 sih. varian. Yang jus Diva tadi sama jus green juice dan pure nanas tadi. Oh, pure nanas. Itu untuk jusnya. Kalau buah jamunya cuma satu ini ya? Iya. Dan yang paling best seller mungkin, paling banyak penggemar masing-masing dari mau jus dulu apa tuh? Kalau di saya sebetulnya paling best seller itu yang hijau, sayur yang pokcoy. Yang pokcoynya Sama itu ya. ada satu lagi sih, saya itu ada wellness tot, tapi kebetulan hari ini nggak dibawa ya. Jadi wellness tot itu campuran antara buah dan rimpang. Jadi jeruk, kunyit sama jahe dan lemon. Ya itu biasanya tuh untuk imunitas. Nah itu termasuk best seller kalau di saya. Itu. Kalau Mama Bumi yang paling best seller mana tuh? Jamunya atau jusnya tuh? Jusnya sih. Jusnya. Karena dikonsumsi keluarga ya. Karena kalau jamu ini memang orang-orang yang udah mengerti banget tentang kesehatan gitu. Yang peduli kesehatan ya. Iya. Karena jahenya tuh terlalu strong untuk dikonsumsi sih. Gitu. Cuman memang banyak manfaatnya. Nah untuk ngenaik varian, varian lagi. Apa namanya tuh kemasan? Ada berapa mili gitu enggak? Atau ada satunya aja gitu? Kalau saya kalau untuk jus cuma satu kemasan. Dua. Satu kemasan yang dewasa itu 260 sekarang. Satu botolnya 260 ml. Cuma kalau untuk yang anak-anak itu ada yang pakai anak-anak, saya di 150 ml. Tadi satu paketnya itu dapat 5 botol. Oh gitu. Kalau di Mama Bumi sama? Sama, 250 ml ya. Untuk yang pengen kepo mengenai varian pemesanan, mungkin ini ada Instagram nggak masing-masing? Ada Mas. Kalau Mbak Linda tuh Instagram Mamanya di mana tuh? Mau jual Saya masih pakai Instagram pribadi saya di linda.fitri. Pesannya juga bisa dari sana. Di situ bisa ya. Kalau Mama Bumi? Saya di Instagram Indah Mama Bumi. Kenapa tuh nggak pakai sosmed khusus gitu? Ya itu masih PR. Karena masih belum ada tim ya? Sosmednya itu masih di PR. Jadi ini semuanya masih sampingan semua ya? Selain sibuk sebagai ibu rumah tangga. Ya betul. Jadi sebenarnya ada waktu luang ya berbisnis ini ya? Iya betul. Dan mengenai pemesanan ini by online semua ya? Nggak bisa datang tempat tuh? Kalau saya sistemnya PO kebetulan ya, jadi saya tuh PO-nya seminggu sekali, biasanya hari Kamis. Jadi yang mau order biasanya dikumpulin dari sebelum hari Kamis sampai Rabu siang. Kemudian nanti mulai pengantaran di Kamis pagi. Karena mengingat ini memang daya tahannya tidak begitu ini ya? Iya, lama. dan kebetulan kan masih CEO ya, semuanya dikerjakan sendiri ya, dari belanja dan segala macam. Jadi memikir keterbatasan tenaga saya juga, gitu. kan baru 1 minggu sekali. Kamu ini sama juga tuh? Saya seminggu 2 kali sesuai dengan jadwal senam saya. Jadi kalau dasar libur pulang, ternyata yang belinya rombongan senam banyak. Saya tadi. Jadi memang kembali lagi dengan daya tahannya juga nih ya, jadi nggak bisa di stok ya? Atau ada yang bisa di stok tuh ada? Saya bukan stok ya, kadang-kadang pas produksi itu ada bagian produksi kadang-kadang. Jadi selama dia masih di freezer belum keluar, jadi masih bisa dijual seperti itu. Begitu. Dan selain itu untuk yang mau pesan, boleh tadi apa IG-nya aja atau ada kontak person gimana tuh? Saya di IG aja. Iya, di linda.fitri, nanti di DM. langsung direspon nanti ya. Kalau Mbak Indah bagaimana dia tuh? Sama di DM di Instagram saja. Jadi semuanya akan direspon di situ ya. Mengenai harga dan lain-lainnya bisa ditanya di situ. Baik, dan tanpa terasa kita sudah ada di ujung perjumpaan karena saat ini sudah 51 menit melangkah jam 9. Apa nih yang pengen disampaikan sebagai penutup, baik untuk ibu rumah tangga atau untuk yang selama ini punya ekspektasi minum jus sayur itu menakutkan atau bagaimana rasanya, boleh disampaikan satu-satu. Dari Mbak Linda dulu, silakan. Jadi untuk yang mau mencoba hidup sehat, nggak usah muluk-muluk dulu, coba dulu perbaiki minum air putih, kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah. Mungkin kalau nggak bisa dikonsumsi langsung, bisa dibuat alternatifnya kayak jus seperti ini. Kalau Mas buat bisa sama saya juga. Nah, itu tetap ujungnya ya. Gak apa-apa. Dan kalau Mbak Indah apa tuh? Saya mengadopsi prinsip kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, gitu. Jadi jika ingin look kamu cantik, segar, baik dan kuat ditentukan oleh apa yang kamu konsumsi. Konsumsi buah dan sayur dari sekarang untuk look 10 tahun yang lebih baik lagi. Kalau Mbak Indah udah konsumsi berapa lama tuh? 10 tahun. Wah, ini terbukti kalau yang menyaksikan di tayangan YouTube kita di kamera kita ya, memang hasil tidak membohongi gitu ya. Beda dengan muka aku ini manca becek. Mugola nak pakai filter apa masih genyik tuh lawannya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Linda dan juga Mbak Indah. Pokoknya kita doakan sukses selalu ya dengan usaha jusnya. Dan juga teruslah untuk mengedukasi untuk semua yang takut minum jus sayur terutama ya. Dan mudah-mudahan terpatahkan dengan mitos-mitos yang mengatakan ini dan segalanya tadi yang kita sudah sebutkan. Karena kita bukti nyata kehidupan. Udah ada sampelnya ya. Dan karena kita sudah habis waktunya, kita pamit dulu. Terima kasih untuk Baca Beca yang sudah mendengarkan obrolan kami. Yang belum sempat nyaksikan, ini Baca ditarik undur tayangannya di channel YouTube Perempat Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.